pusakanya itu memang harus kembali lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi bersama Pandawa Explorer. Saya tidak sendiri, di sana ada teman-teman juga, cuman lagi melihat-lihat situasi di sini. Sekarang saya karena memang keren dan bagus ya tempatnya ini. Iya, oke sahabat Pandawa. Jadi saya bersama tim berada di Desa Cikau, Bandung, saya sebut saja. Kita berencana mau mengeksplor mengenai sejarah Mbah Guru Tonggo yang lokasinya di sana, dan teman-teman sedang berbincang-bincang dengan warga sekitar. Dan di sini terlihat sangat rapi susunan makam umum ya. Jadi makam ini kemarin lokasinya berada di jalur kereta cepat, sehingga dipindahkan di tempat masih sekitar jalan kereta cepat, cuman di agak ke pinggir sedikit. Dan akhirnya oleh pemerintah desa setempat dibikin tersusun dan rapi, dan alhamdulillah yang dulunya makam umum yang ada namanya sekarang jadi ada nama-namanya. Bisa lihat? Gimana? Tunjukin. Boleh. Oh, ini Keren ya Om. ini rapi sekali ya. Kalau untuk daerah sih ini udah kayak di kota ya. Dan banyak lampu juga ya, jadi kesan mistisnya, angkernya itu nggak ada. Nggak takut. Kan nggak gelap jadi nggak takut. Betul. Terus kemarin saya dapat informasi, jadi kemarin kan makam Mbah Guru Tonggo atau leluhur Desa Cikau Bandung ini juga terkena oleh kereta cepat dan sudah dipindahkan dan tempatnya pun sekarang lebih rapi. Kemarin sih saya mendapatkan info bahwa setelah diangkat makamnya itu ada beberapa pusaka, dan nanti oleh pihak desa setempat mau dibikin sebuah museum, yang museum itu berisi pusaka-pusaka Mbah Guru Tonggo. Cuman kita juga nggak tahu bahwa Mbah Guru Tonggo itu siapa, dari mana, dulu misinya datang ke Cikau Bandung seperti apa, dan kita akan mencari tahu. Betul Om? Betul. Boleh lihat lokasi makamnya Mbah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi Oke sahabat Pandawa, saya bersama Om Gobes ya, teman-teman masih pada di bawah. Saya sama Om Gobes sudah berada di makam Mbah Guru Tonggo. Di sini ada 4 makam, tapi yang 2 yang di kain putih itu sepertinya bukan makam, itu mungkin simbol dulu ada punya pusaka. Nah di sebelah sana itu ada namanya Raden Kiai Haji Asari atau Mbah Guru Tonggo. Mbah Guru Tonggo ini wafatnya tahun 1870. Kemudian Raden Ibu Guru atau istrinya wafat pada tanggal 21 Juni 1880. Jadi selisihnya beda 10 tahun. Cuman kita nggak tahu ya dulu visi misi beliau datang ke Cikau apa. Cuman memang simpang siur dulu tuh Mbah Guru Tonggo adalah seorang syiar Islam yang mengajar atau ngaji bahasa Sundanya, ngaji Quran atau tentang agama Islam khususnya. Dan, ini ada Om Sul juga udah datang. Om Sul, gimana Om Sul? Sekarang kita coba berdoa, bertawasul di ini tempat. Mudah-mudahan di tempat barokah ini doa-doa kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Om Sul, kita bisa mengeksplor atau gimana di sini? Mohon maaf sahabat Pandawa, di sini kita tidak bisa mengekspor ataupun melakukan mediasi karena memang terlalu sakral tempat ini. Ini memang dikhususkan untuk berziarah, mendoakan yang tadi saya disebutkan Mbah Guru Tonggo.
tempat yang barokah ini mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Yang minimal kalau dengan media manggris lihat reinkarnasi ke belakangnya bisa Boleh nanti untuk untuk Penerawangan. melihat Penerawangan. ya penerawangan reinkarnasi bisa dilakukan, tapi untuk Mediasi mediasi nggak apalagi bisa ya? untuk menarik menghubungi itu sangat-sangat ya, sip. sangat-sangat bukan tidak berani, sangat-sangat kurang sopan, Bukan sembarangan lah bukan sembarangan seperti itu Pak Eko. Berarti kita tawasul dulu aja ya. Kenapa? Tawasul. Palsu coba nanti diterang kalau lorong waktu Ya. ya ke belakang. Saya sih sebenarnya menginginkan Om Gobes nanti menerang lorong waktu nanti suatu saat nanti ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bukan menembus lorong waktu, bukan seperti Kangris bukan, tapi beliau jadi mediator untuk menembus lorong waktu. Oh iya, mantap. Kalau Kangris kan sebutnya apa? Reinkarnasi. Melihat ke lorong waktu kan, Iya. melihat ke lorong waktu. Ini kan tembus Oh. meraga sukma Iya, ke iya. lorong waktu seperti itu. Mungkin bagian dari Om Gobes. Bagian Om Gobes Waduh. nanti. Cuman Om Gobesnya masih belum Tunggu menunjukkan jati diri. saudara, nanti tunggu kemunculan Kameramen dari Om Gobes nanti sangat-sangat apa namanya Luar biasa. Fenomenal. luar biasa pokoknya. Banyak netizen yang sudah menanyakan, tolong dong Om Gobesnya muncul, kameramannya muncul gitu kan. Belum saatnya kayaknya. Kalau saya muncul nggak ada yang pegang kamera. Saya juga khawatir sebenarnya, saya khawatir kalau Om Gobes muncul kita kalahkan kegantengannya semua. Wah, Kaum hawa banyak yang Nah itu saya khawatir. Jadi Khawatir sahabat fans-fans saya beralih langsung ke Om Gobes ya, Pak Eko. aduh. Jadi yang ganteng itu cuma 2. Ya. Siapa saja itu nanti bisa penilaian sendiri. nonton. Kan Arjuna aja sih Cuman ini Arjunanya. Untuk masalah ganteng oke lah, tapi untuk karisma mungkin Wah, luar biasa ini. Karisma 125 ini. Duh, mohon maaf kita Hampura, Benten. Udah ramai. dan Sip. Manggris sedang komunikasi secara batin ya, masuk ke lorong waktu sebelumnya, karena memang tadi Om Su juga bilang kita tidak bisa melakukan mediumisasi di sini. Cuman tadi secara batin mungkin bisa dijelaskan sama Manggris sedang melakukan komunikasi. Nah, Manggris terlihat sedih. Sebenarnya cukup cukup malu sama diri. Gimana? Malu ya, cuman kan beliau lebih bijaksana, masih mau menerima. Karena kan kalau dilihat dengan secara kebatinan sosok beliau lebih ulama zaman dulu, panutan sebagai yang namanya guru kan lah. Para ustadz, para alim kayak itu guru kesini kan, panutan dan memberikan wejangan tentang kehidupan. Cuman yang ininya beliau tuh bukan nggak suka, semasa hidupnya sudah diamanatkan sebelah sana, sudah dapat ciri bahwa suatu saat apabila saya pergi ke Sapacita ini tepatnya beliau di sana, terus semacam pusaka-pusakanya harus ikut terkubur. Di situ yang beliau sedihkan, cuman saya sedihnya hampir sama dengan Om Su, cuma saya tidak terlalu pengen jauh lagi lah lihatnya gitu. Ya. Nah, yang lebih sedihnya lagi melihat kelakuan zaman sekarang yang dicampur tangankan dengan hal-hal keuangan Oh iya. ke arah sana. Kenapa sampai mengorbankan yang
tidak apa ya menurut bahasanya ya, tidak sangkut paut. tidak ada sangkut paut ke arah proyek yang sekarang dibangun. Ya, ya. Merasa sangat kecewa sendiri ya, mungkin karena dengan janjinya lebih kuat zaman dulu. Janji beliau pengen, ibarat kita janji saya pengen di sini apabila suatu saat menghadap sang pencipta, sekarang sudah puluhan tahun dipindahkan. Nah, janjinya beliau pengennya ditempatkan di sana. Mungkin nggak tahu ada aroma apa di sebelah sana itu, ada pancaran apa itu kan dari bumi ke langit. Samsul, bisa dijelaskan dampaknya? Nggak apa-apa. Lebih ke bencana sih. Bencana apa Samsul? Kalau melihat sekilas sih tadi ke banjir. Banjir. Lebih besar atau gimana? Lebih besar dari sudah. Ya kalau boleh saran memang pusakanya tuh memang harus kembali lagi Pusakanya. ke Cibubur. ya, tapi kita kembalikan lagi ya Ke haknya gitu, Ke tidak makan Ya, bukan ya, hak ya, doang. ya. Kenapa di sini? Bersangkutan lah, kita mah cuman bisa apa saranan mencoba apa masuk ke alam bawah sadar. Dan memang tadi seketika kita bertawasul berdoa seperti ada yang masih tahu, dan bukan sosok Perwujudan, gambaran. bah kuncinya itu Oh iya. itu seperti apa namanya meraga sukma, Ada beliau. Ya. ada membenarkan bahwa ada dampak di pemindahan. Tapi cuman itu kan kembalikan lagi ya Ya. ke orang-orang yang bersangkutan. Kita mah tidak menekankan, cuman ini sedikit gambaran sekilas dampaknya. Itu mudah-mudahan saya berharap dan saya berharap itu tidak terjadi. Saya selalu berdoa jangan sampai terjadi. Sisi lain yang bisa diambil dengan kehidupan zaman dulu, Bang Guru Tongo, Ibu Guru Tongo, gimana nih Samsul? Panutan, lebih panutan. Asli Cikabandung atau dari luar? Raden itu kayaknya dari Mataram. rombongan ke timur, Ningrat lah, Ningrat. lebih ke ningrat. Memang benar Cikau itu bukan terlalu banyak, emang banyak banget sejarah yang Karena banyak orang sulit. sakti memang yang bersinggah ke sini bersembunyi sebenarnya, bersembunyi tapi memikirkan cara gimana caranya untuk merdeka. Makanya banyak petilasan, banyak tempat-tempat karomah. Memang orang sakti ke Cikau Bandung kan dulu seperti ada pelabuhan ya di Cikau. Ya betul. Dulu ceritanya kan di makam Batu Layang itu kan di masjid Batu Layang itu dulu pelabuhan. Oh gitu. Pantesan. Jadi memang logikanya tuh kan pelabuhan di sana ada tempat perdagangan. Dalam perdagangan pasti berbagai macam orang yang berbagai tempat datang, sehingga memang ada yang syiar Islam juga kan ke sini. Terus memang transportasi zaman dulu kan lewat air ya, sungai. tapi kan kita di sini bukan untuk menggurui atau Ya, sok ya. tahu, cuman di sini hanya sebuah gambaran yang kita dapat aja. Ya. Kita kembalikan lagi ke masing-masing kan, tetap walau alam belum tentu benar juga. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya berdoa mudah-mudahan. Walaupun ada bahasa ampun terlalu mudah-mudahan sampai terjadi. Tapi alangkah lebih baiknya kembalikan lagi ya. Lebih baik. Tapi biarkan apa dengan saran kita, Ya, ya. kan lebih ke yang berhak gitu kan. Ya. Berhak ya. Om Gobes gimana Om Gobes? Tempatnya Cukup enak, cukup enak. nyaman.
oke lah untuk tempat nyaman, ini sangat nyaman, tapi tidak semua kenyamanan bisa diterima. Ya. Malam ini kita diikuti sahabat Pandawa ya Pak Eko? Iya betul. Banyak yang ikut. Cewek siapa nih namanya? Nah, sahabat Pandawa yang ikut Teh Yani, aduh. Ada cewek sembunyi terus. Terus di belakang masih ada 2 orang ini kan mengikuti jejak perjalanan sahabat Pandawa kan, penasaran gitu bener apa tidak sih gitu. Sahabat Pandawa banyak sih yang ngomongin kan konten-konten. Jadi sahabat Pandawa, makam Kiai Haji Raden Asari dengan Raden Ibu Guru Tonggo ini lokasinya di Cikau Bandung dan berdekatan dengan salah satu proyek kereta cepat. Jadi makam ini berasal dari bukit lah, bukan bukit sebelah sana, dekat sih dengan tempat yang baru, dan kemudian dipindah di tempat ini beserta dengan makam-makam umum yang lain yang terkena kereta cepat. Akan tetapi sebetulnya makam Mbah Guru Tonggo ini nggak terkena, cuman entah tahu kenapa, mungkin ada satu dan lain hal yang haknya atau para pengurus untuk memindahkan seperti itu. Cuman tadi setelah tawasul, Komsul, Mang Kris mendapatkan informasi bahwa memang ternyata nggak seharusnya dipindahkan seperti itu. Kalau memang dipindahkan ada dampak. Tapi kita juga tidak membenarkan. Ya. Hanya sebatas gambaran. Itu gambaran saja ya. Silok. Gambaran. Simbol kalau Simbol. ada simbol. Oh, Ya mudah-mudahan tetap baik, niat baik memindahkan dan membuat nyaman supaya kedepannya tetap baik, tidak ada bencana atau hal yang lain yang membuat hal-hal tidak diinginkan ya. Mungkin si pemindah juga nggak salah ya kan. Iya. Dalam artian ini kan kalau menurut cara kita kan lebih nyaman, Iya. lebih enak, lebih asli, lebih tertata ini. Ya wallahu alam ya. Ya walau alam semua. Allah alam. Gimana Ngobes, ada saran atau gimana? Cukup. Oke sahabat Pandawa, kita di makam Mbah Guru Tonggo ini mungkin hanya sekedar tawasul, terus memang bincang-bincang di sini, dan memang kita tidak diperkenankan untuk melakukan legitimasi. Cuman sedikitnya ada gambaran bahwa Mbah Guru Tonggo itu adalah seorang syiar Islam ya, atau panutan ya, namanya guru. Tadi informasi dari Om Sul, gurunya guru mungkin ya, para kiai atau para ustadz itu berguru ke Kiai Haji Raden Asari atau Mbah Guru Tonggo, seperti itu ya. Mudah-mudahan Semua walau alam, kita tidak membenarkan Tidak benar. Iya. diri. Itu Mang Ano kenapa diam terus? tahu mana tundung. jobnya nggak ada. Oh lah, tadi sudah kelelahan. Sebenarnya lebih lelah kemarin ya, 50 prajurit. Yo lanjut. Tapi nggak apa-apa, tapi tadi lumayan. Kalau tadi panas katanya, sirnya tuh. Ya sahabat Pandawa, kami mohon dukungannya pada Pandawa Explorer agar tetap berkembang dan maju, bisa memberikan informasi-informasi mengenai sejarah dan budaya luhur, khususnya makam keramat. Karena niat kami ini tidak hanya membuat konten saja, akan tetapi ya memberikan nilai-nilai sejarah, walaupun memang nggak 100% benar gitu kan, karena memang di beberapa tempat itu di makam keramat pengurus atau kuncennya pun sudah nggak ada gitu kan. Jadi kita bertanya ke siapa lagi, warganya pun kadang-kadang tidak tahu gitu kan sejarah makam keramat ini siapa asal usulnya. Ya kita mencoba juga dengan cara yaitu mediumisasi, tapi tidak 100% benar, karena ya namanya hal gaib, kita ya harus Lebih peka. ya itu. Kadang hal itu bisa menjerumuskan, Ya bisa mengadu domba juga. ya betul. Jadi hal gaib itu bisa menjerumuskan, kalau musuh bisa mengadu domba, makanya kita harus hati-hati seperti itu.
tidak 100% kami apa Bila ada sahabat Pandawa yang pengen memecahkan mitos kan, mitos memecahkan kaca. enggak, jangan dipecahkan mitos, misteri kan, sejarah, bisa Misteri no komen atas dengan komen atas. ya. Boleh Mungkin nanti kita sharing gitu. sahabat sahabat Pandawa bisa berkomentar, istilahnya memberikan alamat sahabat Pandawa mengenai sejarahnya makam keramat atau ada hal apa di tempat tinggal Itu- sahabat Pandawa. Itu udah ada yang request sumur di Subang sama Oh iya. udah yang request sama beberapa dari sahabat Pandawa. Ya kemarin ada yang Sama yang di komen. apa di alun-alun itu ya. Oh iya, saya Yusuf Baing. Nggak usah, cukup sekian aja ya. Cukup cukup. Oke sahabat Pandawa, explore malam ini kita cukupkan dengan demikian di makam Mbah Guru Tonggo. Mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa diambil, kembali lagi ke akal dan pikir kita masing-masing. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat, dan tetap dukung terus Pandawa Explore. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Itu saja ya. Mana oke mana? Boleh dong itunya Apanya? tagline-nya. Oh iya, Jangan takut sama. Mantap. mantap. Gak usah teriak-teriak. Iya. Boleh. Kok Gimana? iya dipimpin. Jangan sama gelap. Oke, siap. Jangan takut gelap. Mantap. Oke, sahabat Pandawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun.